Macam. Lalu kalau menurut MUI, nah, yang diadakan kemarin harus pakai BSI. Kecuali dalam daerah-daerah yang belum ada BSI diperbolehkan karena darurat. Ini menggunakan narasi riba itu diperbolehkan ketika darurat, ketika sangat dibutuhkan. Jadi ikutin ya anatu tolibin kok pakai atau apa itu seperti riba tidak diperbolehkan, tapi Rasulullah memperbolehkan ketika hajat bai'ul aroya. Bai'ul aroya paham betul nggak? Apa? Bai'ul aroya itu menjual kurma yang masih pentil, masih basah dengan kurma yang sudah siap saji, yang berarti kan nggak bisa kopen, belum bisa diunduh. Nah, ini diperbolehkan padahal itu jelas haram, ribawi. Kok diperbolehkan kok haram ini? Itu jelas ribawi, tapi diperbolehkan oleh Rasul untuk orang fakir. Tidak boleh orang kaya. Tapi dibatasi berapa? 5 usuk, 5 sok. 5 sok niku 1 sok 60. 5 usuk, 1 ausuk, 1 wasak niku 60 sok, 50 nggih 60 sok. Yang berarti 300 sok 1 nisab. Nah, 300 1 nisab. Karena kurangnya gitu. Tapi terus diperbolehkan karena sudah menjadi hajat yang umum, sebab yang menukarkan itu ya orang kaya, orang miskin kepada orang kaya, yang orang yang punya. Akhirnya diperbolehkan dengan cara bebas. Karena idza amat al hajat tunzalu manzilatan darurah. Akhirnya krono di situ dikatakan darurat bagi MUI itu keputusan politik, tetap harus BSI, harus bank syariat, kecuali dalam bank-bank yang masih belum ada bank syariatnya. Padahal kalau kita tahu di dalam bank syariat ya seperti itu anunya. Nah, tapi kalau kita dalam tatanan dunia baru, bank itu merupakan kebutuhan negara, dan hal itu memang untuk mengembangkan mata uang sudah bukan termasuk kulukordin jarum manfaatan bahwa riba, karena butuh pengelola, butuh yang nunggu dan seterusnya. Kalau tidak ada kan ya uang dari mana? Nah, sehingga karena itu kebutuhan, karena itu juga menurut lembaga dan miliknya pemerintah, bukan urusan pribadi dan bukan perorangan, bukan membantu bukan menekik orang yang membutuhkan. Bahkan orang yang membutuhkan nggak bisa uang pinjam di bank, pemelarat itu nggak bisa. Karena harus ada jaminan, gitu kan. Jadi sampai keluar terus jalur utang di bank nggak bisa. Nah, makanya konsepnya beda. Nah, seperti ini harus ada tatanan dunia baru. Ini kita segera maksudkan. Terus akhirnya harus ada fikih peradaban itu. Memang harus betul-betul berubah dengan kondisi zaman dulu. Nah, kalau kita membeli barang yang tidak tahu, tidak jelas, sebagaimana yang kita katakan barang-barang yang tidak jelas, hurur itu bana Rasulullah bal hurur. Ini kita membeli barang online itu hanya tahu gambar, contoh itu saja. Terus tanpa disifati dengan gini-gini enggak. Ini apa dikatakan salam? Apa dikatakan baik? Lah baik boleh enggak, barangnya enggak tahu, enggak jelas. Nah, semacam ini perlu ada tatanan dunia baru, tapi gak berubah dari fikih-fikih yang ada zaman dulu. Nah, termasuk fikih yang zaman dulu dikatakan dalam rukunnya jual beli giniku bayu ya juzu bayu ainin hadirin wa musyahadatin, bayu ainin tokirin musyahadatin indal mutaqidin musyahadat. Kemudian wa qalu musyahada yusiru annahu law suhida summa ghoba bi khaisulam yumdi zaman bihi at-taghayyur ghaliban sokha. Ketika dalam waktu akad tidak hadir, tidak tahu barangnya, tapi pernah tahu kira-kira tidak berubah barangnya, itu sing niku ini boleh. Sing
menurut dzon. Berarti majaruha adzon. Nah, maka karena majaruha adzon kita menjual ketela yang ada di dalam tanah. Nah, kan itu mestinya bayu majhul, bayu hurur. Nah, gak boleh. Tapi kiai-kiai dulu memang tidak memperbolehkan dalam waktu masa, tapi beliau selalu melakoni. Nah ini kadang-kadang unik. Lu karena apa? Kiai tahu kalau di dalam pemahamannya ini diperbolehkan, tapi kalau disampaikan memang agak kesulitan. Ya niku zoni ya kaya niku dilihat tepi, tengah, terus tepi lagi seperti itu ya sudah diperbolehkan. Sampel. Sampel kata ini. Lah, ngene semakin pada khilafu para hurat dulu. Nah, termasuk seperti apa itu namanya pakai jual beli yang ada online kan juga melihat macam itu. Oh ya tidak jauh dari semacam itu. Tapi nanti kalau tidak sama juga bisa dikomplain. Ini perlu tatanan dunia baru semuanya. Kalau kita pakai fikih kita yang harus komputer, wah ya gak sah semuanya. Nah, konsep negara di dalam negara bangsa, kalau sampean masih syaratul imamah ayakuna musliman kurosian kalah kurosian, wah nanti kalau kudu wong kura seperti pemerintahan Jokowi tidak sah. Kalau tidak sah berarti apa yang telah menjadi wali hakim semuanya seluruh Indonesia ya tidak sah ini. Nah, ini harus kita terima konsep-konsep yang semacam ini, gelem gak gelem harus kita terima dalam tatanan dunia baru. Nah, kalau sampai terus pakai ahkam sultaniyah dan ya imam itu harus musliman, nah, kemudian akilan, balighon, urosian, salimul basar, salim rahman dan sebagainya. Terus punya kifayah dan bisa mustahid. Gak pernah ada. Kalau apalagi Quraisyan ini kan yo yang bisa tentang kabaib sing Quraisy ini. Ini ada tantangan dunia baru. Tapi konsep kita di dalam fikih kita tetap seperti itu. Nah, ini tugasnya Rijalul Ansor untuk mengembangkan, untuk menjelaskan besok pada santri-santrinya. Nah, sekarang kita ngaji, nanti yang gak paham kita jelaskan. Kan besok Anda yang akan bertugas menyampaikan kepada ini bukan nah, karena memang gak ada, sama sekali tidak ada di dalam fikih kita. Nah, apalagi sekarang seperti dalam negara bangsa itu tidak membeda-bedakan antara suku, bangsa, adat istiadat, bahkan agama. Nah, di sini punya hak semuanya. Dalam fikih kalian masih tetap syaratnya kudu musliman. Tidak boleh kita pimpinan orang kafir. Apa maneh pakai surat Maidah 51. Lata nakil kafirin auliya min dunil mukminin. Kemudian auliya dikasih ditafsiri dengan sahabat katanya Quran palsu. Harus jadi dengan pimpinan. Jadi kalau ditafsir dengan jangan mengasihi dan akhirnya diedarkan Quran palsu, Quran kemenang palsu. Masya Allah. Yang semacam ini dia perlu. Nah ini yo, biar seperti itu tidak ada apa-apa, tapi tugas kita untuk menjelaskan. Nah, untuk pimpinan non-Islam, kemarin saya juga nah ini gimana kalau konsepnya kita tetap non-Islam tidak boleh jadi pimpinan. Mantan pidana aja gak boleh jadi korup, tidak boleh dari DPR. Nah ini repot ini. Bahwa orang dosa bagaimanapun kalau sudah tobat di dalam Islam kan tidak masalah. Sayyidina Umar saja waktu masih dalam keadaan kafir ya dihina-hina, diremehkan, tapi ketika masuk Islam beliau menjadi orang yang terbaik di antara umat Muhammad setelahnya Abu Bakar. Ini perlu kita pahami yang semacam itu. Nah, untuk pimpinan non-Islam, alhamdulillah di dalam kitab kita dulu para ulama kita ini menggunakan tidak hanya Syafi'iyah tapi menggunakan dengan Hanafiyah.
dalam Hanafiyah itu orang Islam boleh dipimpin oleh orang kafir. Karena urusan fikih, urusan pemerintahan di dunia niku berarti urusan fikih antara muslim dengan non Islam sama. Lah, kedudukan sama. Hal itu nampak di dalam firman Allah ketika Nabi Ibrahim minta kepada Allah, Rabbij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana billahi wal yaumil akhir. Tapi Ibrahim minta, ya Allah, Rabbij'al hadza baladan amina, negara saya ini Mekah sama jadikan negara yang aman. Warzuq ahlahu minas samarat, mohon penduduknya dikasih rezeki dari beberapa buah-buahan. Tapi man amana billahi wal yaumil akhir, khusus orang yang iman kepada Allah dan iman pada hari akhir. Apa jawaban Allah? Qul wa man kafara fa umatti'uhu qalila tsumma adtarruhu ila adzabin nar wa bisal masir. Orang kafir yang berhak mendapatkan pertolongan, orang kafir mendapatkan kenikmatan, tapi qalila di dalam zaman sebentar. Malah dawuhnya Allah dalam ayat yang lain, laula yakunu ummatan wahidah la ja'alna liman yakfur birrahmani li buyutihim sukufan min fiddatin wa ma'arija 'alayha yadharun wa li buyutihim abwaaba wa sururun 'alaiha yattaqiuna wa zukhrufa. Jadi ingkuru lamma zalika mata'ul hayatid dunya. Falaula ayakuna ummatan wahidah, kalau saya tidak khawatir nanti semuanya orang jadi kafir kabeh, la ja'alna liman yakfur birrahmani sukufan akul buyutihim sukufan min fiddatin. Akan saya kasih rumah sing payone sangka fiddah, wa ma'arija kasakai umat tingkat. Wa li buyutihim abwaban wa sururun 'alaiha yattaqiuna wa zukhrufa, dan akan saya kasih rumah yang banyak pintunya dan amben-amben yang tinggi-tinggi. Kenapa? Lantai inna fi dzalika lamma mata'ul hayatid dunya, kan urusan dunia yang tidak ada artinya. Tapi nanti kalau jadikan semacam itu orang-orang Islam nanti kafir ingin jadi dunia, mendapatkan dunia, akhirnya oleh Allah tetap dikatakan nahnu qasamna bainahum ma'isyatan bil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din yattakhidha ba'dhum ba'dan sukhriyah. Kemudian ini penting di dalam firman Allah yang menjelaskan antara persamaan Islam dengan non-Islam, mukmin dengan non-mukmin, disebutkan afaman kana mukminan kaman kana fasiko. Apakah wong mukmin karo wong tidak mukmin fasik niku kafir, karena perbandingannya mukmin. Afaman kana mukminan kaman kana fasiko ai kafiron. Apakah orang mukmin dengan non mukmin itu sama? Jawabnya Allah, layas tahun. Tapi layas tahunnya ini di mana? Apakah layas tahun ini umum dunia wa ukhron? Apa layas tahun ini hanya di dalam akhirat saja? Zaman kalau ngaji usulul fikih, wal asoh tahmimu ma layas tahun. Menurut kalau asoh layas tahun di kono ini umum, itu mazhab Syafi'i. Mazhab Imam Syafi'i umum, yang berarti di dunia dan di akhirat tidak boleh. Aku tidak sama, yang sehingga tetap orang Islam tidak boleh dikuasai oleh non Islam, tidak boleh dipimpin oleh non Islam. Tapi Abu Hanifah itu memang betul, kalau Imam Syafi'i ini hidupnya di negara di Mekah yang daulah Islamiyah, bisa berkuasa yang semacam itu. Tapi bagi Hanafi yang memang notabene orang Ajam, bukan orang Arab, Abu Hanifah ini, jadi tidak bisa bahasa Arab Abu Hanifah. Nah, tapi maksudnya bukan bahasa Arab murni itu enggak, bukan orang Arab, dirinya bukan Arab. Ya juga ya seperti Pak Iksan ini, tapi juga enggak Arab, tapi bukan bahasa Arab deh. Orang Ajam yang kondisinya sudah tidak menjadi daulah Islamnya, enggak sama. Beliau mengatakan di dalam dawuh
apa mangkana mu'minan kamangkana fasiko layas tahun. Kata layas tahun itu sebagaimana yang ditafsiri oleh Al-Quran, gitu. Fa ammal ladzina amanu wa amilus solihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun wa ammal ladzina fasaqu fa ma'wahumun nar. Fa ma'wahumun nar kullama aradu ayakhruju minhu itu biha. Jadi tafsirannya ayat apa mangkana mu'minan kamangkana fasikola yasta'un itu yaitu fa ammal ladzina amanu wa amilus solihati falahum jannatul ma'wa. Terus wa ammal ladzina fasaqu fa ma'wahumun nar. Jadi kesamaan tidak samanya itu di akhirat. Kalau di dunia urusannya sama. Lho demikian. Wah, ini buat boten. Yo, kalau urusannya kita milih ya mestinya jangan kita pilih yang tidak secocok dengan kita. Akhirnya jadi pertimbangan. Orang yang non Islam tapi adil. Nah, ini janggal kata-kata ini. Adil dan gak korupsi. Wong Islam gak adil korupsi. Apik endi? Dipilih yang mana? Nah, ini yang menjadi masalah. Dipilih yang mana hal ini? Wong Islam korupsi, wong Islam gak adil, wong non Islam tegas adil. Ini pilih yang mana? Ini misalnya asalnya Jakarta nih, misalnya asalnya sumbernya kok Jakarta nih kok. Tapi cara Ibnu Taimiyah, cara Hambali, wong kuat senajan toh fasik luwih kuat lebih utama daripada wong lemah sekalian mukmin ahli sholat. Nah, kalau saya waktu itu ditanya, orang yang adil sekalipun tidak iman lebih baik daripada yang tidak adil walaupun iman. Orang yang iman senajan atau enggak adil lebih baik daripada orang yang tidak iman walaupun adil. Enggak bisa dibandingkan. Bagus mana? Ya kalau di dalam masalah agama ya agamanya ya tetap bagus wong muslim, wong Islam. Tapi di dalam masalah kelakuan ya bagus mereka. Nah kalau di dalam pemerintahan yang kita butuhkan apa? Butuhkan agama apa butuh kecerdasan, butuh pengaturan. Makanya adil itu bisa sapihi, jangan yang penting adil. Wong Islam niku adil, lek gak Islam mesti gak adil. Nah, ini yang menjadi masalah. Kalau orang Islam, orang tidak Islam nggak adil, apalagi kita menggunakan narasi orang yang ahli maksiat itu safeh. Karena apa? Orang yang boleh menasarufkan harta itu harus husnul. Karena dawuh Allah Taala, wabtalul yatama hatta idza balagun nikah. Fa in anastum rusdan fadfa'u ilaihim amwalahum. Lah rusdan itu apa? Kalau rusdan itu kita melok dawuh Ibnu Hajar adalah al-muslih li dinihi wa malihi. Orang yang muslih di dalam din dan agama. Enggak ada orang rusdan saniki. Berarti orang yang tukang judi, orang yang gak pernah sholat, gak pernah apa, ini semuanya tidak rusdun, gak boleh muamalah. Padahal mereka sing pinter-pinter muamalah niku mereka niku, sing iso ngembang ekonomi malah niku. Nah, makanya kita gak pakai yang al-muslim di dini wa malih. Nah, yang sehingga wong gak tahu zakat, gak sholat dari awal gak boleh diterima zakat mesti dan buyakan ngoten tarune. Iku saya dipermasalahkan. Nah, terus mesti nih kita pakainya yo al-muslih bi malihi. Kenapa? Itu urusan mal. Kalau urusan jadi imam sholat ya harus muslih li dinihi. Tapi kalau urusan harta niku al-muslih bi malihi. Makanya sing saged dawuh kaya ngeten niku Mbah Yai Maimun Zubair niku warune. Luar biasa. Bahwa adil itu yang dikhasabihi dalam bidangnya dewi, orang usah delok agama ngene. Nah niku nek apa niku santri-santri kan dikeroyok, ini Mbak Maimun kan ya ndak masalah. Tapi ini dibutuhkan konsep yang semacam ini. Kalau kita pakai al-muslih li dinihi wa malihi terus
Ya memang kalau zakat pada orang yang tarikus sholat gak jadi masalah lah. Nah, cuman kalau bisnis kan juga bisa. Mulane sing iso majokno negara niku wong sing fasik-fasik niku. Nggih. Mulane Mbah Maimun niku dawuh ngeten. Perang Uhud iku bisa kalah nang krono wong Islam gak sing gak munafiki. Lek gak munafiki malah kalah. Lek ono munafiki niku malah sing enek sing menang. Kenapa inna wa yu'ayyidu azatin bi azanul al-fajr. Agama karo kuat niku karo wong sing fajir-fajir niku. Ana iki kula pasik iki. Kula pasik kok. Nah, termasuk dalam itu peperangan itu ada seorang yang sangat pemberani. Begitu masuk dalam barisan musuh menghabiskan sampai 10 orang mati. Sehingga sahabat heran, orang koyok pemberani betul. Matur kepada Rasulullah, kanjeng Nabi dawuh, wa min ahli nar. Itu ahli neraka. Kaget terus bagikan disambar petir. Masya Allah, kok ahli nar. Akhirnya apa? Dibuntuti. Bahasa Inggrisnya dikiting. Dibuntuti itu bahasa Inggrisnya dikiting. Bagaimana kebenarannya yang dikatakan Rasulullah? Ternyata dalam waktu pertempuran dia tertumbak, geblak, gak mati-mati malah bunuh diri. Lho iki ahlinya. Tapi yang kuat pembela niku ya wong sing kaya ngoten niku. Sampai lihat wong sing konroan semua barang niku. Wis kiai ini orang tandang. Lagi niku kan innal ghayya adatin bi antara jilal fajir. Balik di dalam masalah rusdun kembali ke sana. Adil pun juga demikian. Adil lebih kasampi karena kita ngurusi dalam keuangan. Yo sing iso di dalam rasa keuangan yang semacam itu siapa? Yang ahli, yang tegas sesuai dengan kebutuhan. Nah ini sampean kangelan menyarikan ke sana. Itu sebenarnya di dalam kitab Fathah Aku dalam kitab Jamal itu ada boleh mengangkat non Islam menjadi bendahara, menjadi urusi keuangan kalau memang sudah darurat. Nah sekarang daruratnya bukan karena nggak ada, daruratnya karena terfokus pada negara bangsa ini termasuk ke darurat. Karena kalau tidak bisa mereka kita rekrut ya perang. Ini persatuan, ini penting. Nah, ini yang disebutkan dengan penataan dunia baru ini yang memang sudah tidak ada di dalam kitab fikih kita. Sementara NU niku ya, orang-orang kita niku bahkan tidak hanya dari orang kita, dari Timur Tengah itu menghina pada orang Indonesia. Katanya orang Indonesia itu goblok-goblok. Islam mana pondok suwe bakal gak iso ngaji. Lho masalah ini opo? Sementara ini anak-anak kita pun walaupun kita musyriah, kita sekarang ini kalau dari Timur Tengah pakai, tapi dari kita enggak. Dianggap ulama kita enggak bisa apa-apa gitu. Kan kok tidak ada jabatan itu. Jawabannya kan kita dari Timur Tengah. Padahal asli ini dari golongan kita ini, masya Allah. Sampai lihat, walaupun kita dari Timur Tengah, kayak Turmusi ini juga termas loh. Nah kita Niyayatu semuanya ini itu Jawa. Sirajul Talibin kok Jawa. Nah terus kitab Syekh Yasin Al-Madani yang begitu banyak Jawa kabeh itu. Malah justru sing ngalim niku orang Jawa. Ini kita tidak percaya sampai nanti ini. Luar biasa, jangan diremehkan. Wah, cuma berada di Timur Tengah, tapi wong Jawa kabeh niku. Nih, makanya ingin NU itu membuat rumusan sehingga tidak diremehkan bahwa ulama itu hanya di Timur Tengah. NU harus bisa membuat dunia peradaban dunia baru. Sehingga yang kita nikah nih urusan ini. Nah di dalam peradaban dunia baru itu
tidak hanya di dalam urusan bangsa, tapi membicarakan hubungan antar sesama Islam, antar Islam dengan non-Islam, antar sesama satu negara, yaitu satu daerah. Berarti ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah watoniyah, terus antara ukhuwah basyariyah karena sama-sama manusianya, tidak memandang negaranya saja, bahkan juga hayawaniyah karena podo-podo binatani, ngatur tentang masalah urusan dengan hubungan dengan binatang. Makanya di dalam dunia baru niku sampean gak oleh ngambil apa itu namanya buru binatang ini ada aturan, di fikih gak ada itu. Gak ada yang semacam itu dalam fikih. Tapi dalam aturan dunia baru gak boleh guru binatang ini gak boleh, biar tidak terjadi kelangkaan. Loh ini apa bertentangan? Tidak bertentangan. Kalau kita mau mengkaji sebenarnya hal itu untuk hubungan Islam satu dengan yang lain, hubungan dengan binatang di dalam haji niku pun diatur. Dalam haji niku didhawuhna kali Gusti Allah, "Hurimat alaikum saydul barri ma dumtum kurma." Orang itu dilarang untuk memburu binatang liar. Memburu binatang liar. Kalau binatang jinak nggak masalah. Bahimatul an'am itu ya ukhilat lakum bahimatul an'am, dihalalkan. Bahimatul an'am. Ketika di situ dihalalkan, jangan khawatir habis. Sampai kalau mau kalkulasi satu kabupaten itu ada yang 40 kecamatan, ada yang 30 kecamatan. Kalau 40 kecamatan kan berarti satu hari ini pasti satu kecamatan boleh sapi. Berarti satu hari satu kabupaten itu 40 sapi. Padahal sapi itu satu tahun anaknya satu kali, hanya satu, tapi tidak pernah kehabisan sapi. Demikian pula kambing, demikian pula ayam. Tapi lihat kucing itu satu tahun mana 3 kali. Nek mana ini 10-12 nggak pernah ada namanya. Nah, sembelih kucing juga nggak ada, tapi juga nggak pernah darah terbanyakan kucing nggak enak. Beludak kucing nggak ada. Masya Allah. Ini rahasianya apa? Rahasianya Allah gini. Nah, di dalam kemerdekaan binatang liar nggak boleh. Karena apa? Habitatnya liar niku kalau dikurung mesti gak kerasan. Kalau habitatnya jinak dikeluarkan juga gak kerasan karena ada habitat sendiri. Maka perlu ada kemerdekaan. Nah itu kalau sampai lihat keterangan bolehnya memelihara burung liar, kitab manapun tidak ada kecuali hanya qolal qofal. Qolal qofal boleh dengan beberapa syarat-syarat yang tertentu. Selain Imam Qofal tidak ada yang memfatwakan. Lah pas masa di mana-mana semuanya hanya qolal qofal. Sebenarnya kalau kita lihat dari fikih peradaban, masya Allah, andai kata dalam binatang liar itu kita biarkan hidup, kemudian pohon-pohon jangan dihabiskan. Dan di dalam peradaban itu caranya fikih itu terbagi menjadi 3. Satu adalah fikih sing urusan syariat, kedua hikmah, ketiga adab, peradaban akhlak. Kalau di dalam fikih misalnya disebutkan kalau skripsi berarti kita harus mengetahui layak bulan akhadukum bima'in qalil wala yaksilan nafi. Gak boleh kita kencing dalam air sedikit dan tidak boleh mandi di dalam air sedikit, walaupun konsekuensinya berbeda. Terus ittaqu al-la'anin, orang yang tukang laknat opo gini ku kencing di berak atau di jalan atau di bawah pohon, tidak boleh. Loh, ini fikihnya maksudnya apa?
maksudnya ini kita tidak boleh kalau dikata kencing itu tidak hanya kencing, membuang kencing di situ juga nggak boleh sama saja. Saya nggak kencing tapi membuang kencing sama saja. Kenapa? Karena mencemarkan lingkungan. Nah ini kalau kita mau menerjemahkan tidak boleh mencemarkan lingkungan, berarti sungai harus disterilkan, tidak boleh membuang sampah di sungai, tidak boleh membuang kotoran kerbau di sungai. Wah sungainya jernih, pohon-pohonan rindang dan binatang berkicau semua, waduh indah sekali. Tapi sayang karena demi kepentingan dan keuangan hanya nafsunya belaka, akhirnya kita menghalalkan segala cara, menghilangkan habitat atau memenjarakan yang habitatnya itu harus liar. Ini yang menjadi permasalahan yang harus diatur di dalam Fikih Baru. Dalam pemerintah sudah diatur itu gak boleh. Nah, tapi penyelundupan terus karena demi ekonomi ini nih. Andai kata kita melakukan semacam itu akan bersahabat dengan binatang-binatang. Makanya dalam hadis dikatakan kalau ingin tahu orang itu akhlaknya baik dan tidak, lihatlah kalau ada binatang lari nggak binatang itu. Kalau binatang itu lari berarti akhlaknya jelek. Kalau binatang nggak lari berarti akhlaknya baik. Loh kenapa? Ada naluri binatang itu ngerti orang itu yang jahat dan tidak jahat itu ngerti. Lu teknik gimana nih? Masya Allah. Nah kalau kita berbicara dalam fikih peradaban, nah ini dilakoni oleh ulama salaf sampai Syekh Yazid Al-Bastami Qaddasallahu, beliau dari tanah Bastom pergi ke tanah Hamdan. Ketika sampai pada tanah Hamdan, beliau membeli kurtum. Kurtum itu wenter. Wenter itu sampai nggak ngalami. Kalau saya tuh dulu pada hari raya itu ngalami Pak. Gila hari raya gak bisa beli pakaian, niku diganti warna. Nah, niku terus dikai kanji ini seperti wah baru lagi. Niku zaman kula singen. Lho saestu niku saya ngalami yang semacam itu betul-betul ngalami dan melakukan. Kalau gak mampu beli kurtum atau wenter ya samuk. Samuk niku di banjur di rada ijo tentu ya. Tapi sayangnya lek samu iku luntur lagi. Dadi cuci. Dan niku tok. Walhasil ketika Syekh Abu Yazid itu membeli kurtum kemudian dibawa pulang, ada lebihnya dibawa pulang. Di sana itu ada namanya ada semut 2 katun di kurtum. Beliau pergi lagi ke tanah Hamdan, lain provinsi, hanya mengembalikan 2 semut itu. Ditanya kenapa kok sampai seperti itu? Ketahuilah kalau semut ini punya orang tua jelas dicari orang tuanya. Kalau punya anak akan dicari anaknya. Kalau akan kawin dicari calonnya. Kalau punya istri ya dicari istrinya. Nah kemudian kalau dibuang di sini, walaupun di sini itu banyak semut tapi gak ada yang kenal, gelisah di sini. Kita wajib untuk mengembalikan ke sana. Karena ini dia